Tes 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 cek sound. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Ya, teman-teman, kali ini kita akan singkirkan dahulu pembahasan tentang Bitcoin dan market yang sedang merah. Jadi pasti itu aja. Namun saya tetap sudah membuat ya. Jadi pre-halving ini saya membuat update Bitcoin setiap harinya. Jadi untuk teman-teman bisa juga menunggu ya tiap harinya. Jadi ada update apa saja di Bitcoin dan price action atau prediksi ke depannya. Oke, nah kali ini saya akan membahas salah satu koin yang menjadi banyak perdebatan ya. Jadi ini seimbang nih, ada satu yang pro banget dan satu juga yang kontra banget atau nyinyir lah gitu ya. Oh ya, by the way, untuk Fear and Greed Index ini saat ini sudah hampir masuk ke fase netral ya, which is menurut saya itu bagus banget untuk kita akumulasi harga ya. Oke, koin yang dimaksud kita langsung masuk aja ke Manta. Oke, nah di sini ada Manta Network. Oke, jadi Manta Network ini di all time high-nya dia pernah mencapai sekitar 3 ya, $3. Dan saat ini dia harganya sudah di 1,4 ya, 3,99. Jadi itu modular blockchain atau modular blockchain. Jadi dia intinya bergerak pada layer 2 yang itu bisa membuat layer 1-nya menjadi lebih murah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita fokus saja ke price action-nya. Oke, di sini ada market outlook dari Manta ya. Kita coba hapus dulu. Oke, nah jadi Manta ini sudah breakout jadi setelah dia mengalami penurunan, dia sideways, kemudian breakout sesuai kemarin dengan isu perang ya. Nah, saat ini dia ada di harga di range 1,5 sampai 2,2 ya. Nah, itu di time frame per daily. Kita coba lihat time frame per jamnya. Oke, jadi kita lihat ya. Jadi Manta ini sudah turun paling jauh di 1,527 ya. Jadi kita ini tandai sebagai supportnya. Tandai sebagai merah, support. Kemudian dia sempat konsolidasi atau jadi setelah dia breakout, dia membuat higher low, kemudian dia breakout lagi ke bawah. Nah, jadi higher low ini kita pakai sebagai resistannya ya. Jadi dia sekarang sudah berada di area atau zone atau zona supaya demand-nya di sini nih. Set. Sorry. Jadi dia sekarang berada di area 1,527 sampai 2,230. Oke, nah saya lihat di sini, jadi Manta ini kalau kita tarik garis trendline ya, mungkin dia masih akan mengalami penurunan. Nah, skenarionya penurunan itu jika dia bisa berhasil. Nah, di sini ada triple tap ya. Mana sih? Kita warnai ini aja. Nah, mungkin dia kalau misalkan berhasil satu candle panjang gitu ya, breakout ke bawah, dia mungkin akan mengulangi kembali, dia menyentuh ke area 1527. Nah, di area tersebut. Jadi mungkin bisa jadi dia karena ini di time frame per jam ya. Kita lihat di daily dulu. Nah, di daily kan dia sudah
berada di area oversold ya, atau area jenuh jual. Jadi harusnya secara teori dia harusnya naik ya. Nah, namun kalau kita lihat time frame per jam, ya lemot, sorry. Nah, jika kita lihat di time frame per jam, dia ada potensi turun dulu ya. Jadi meskipun dia nanti akan breakout di garis putih ini, dia mungkin akan membuat skenario di sini membentuk wick dulu ya. Jadi, nah seperti ini nih, wick, jadi garis kecil doang. Nah itu jadi harganya akan balik ke 1,518. Nah, kemudian skenario kedua, mungkin jika memang ada sentimen baik dari Bitcoin, mungkin jika dia bisa breakout dari support terdekat ini, mungkin dia akan langsung menuju ke supply and demand atau support yang atau resisten yang terkuat di sini nih. Jadi akan langsung saya coba gambarkan. Jadi kalau misalkan dia konsolidasi, kemudian ada satu candle tinggi, mungkin dia akan gini ya. Itu skenario pertama, jika dia masuk ke dalam bearish atau ada sentimen seperti kemarin. Nah, namun jika dia bisa berhasil ketika konsolidasi dia naik, mungkin dia akan langsung ke sini. Karena kalau saya lihat di sini kan pertama dia ada trend line ya. Jadi kalau tertembus otomatis dia harusnya naik tinggi sejajar dengan ini. Dan kalau kita lihat juga di daily, di time frame per jam. Nah, jika dia tidak ke bawah ya, jadi tidak ke skema 1, mungkin dia akan naik dan membentuk sebentar. Nah, inverted head and shoulders nih. Ini shoulder 1, ini headnya. Nah, mungkin ini bisa di sini ya, atau di sini. Nah, mungkin itu bisa menjadi skenario ya yang cukup masuk akal menurut saya. Jadi teman-teman kembali lagi, paling teman-teman perhatikan level di area tersebut saja di sini. Jadi kalau ini sekarang sudah menjadi support, nah teman-teman perhatikan di area berarti 1,8 sampai 2,229. Jadi itu yang bisa diperhatikan untuk market outlook Manta. Jadi mungkin posisinya akan seperti ini. Coba kita lihat. Nah, di sini ada support. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan saja. Nanti teman-teman bisa open posisi ketika mungkin dia menyentuh di sini. Menyentuh area yang putih nih di 1,883. Kemudian stop loss-nya di bawah karena di sini ada support nih di 1773 dan kemudian take profit-nya di area 2 ya, 2,7. Nah, jadi itu untuk teman-teman. Oh ya, perhatikan ini juga bukan saran untuk investasi ya. Namun kalau misalkan teman-teman ingin masuk ke spot, mungkin bisa terapkan dua skenario tadi. Atau mungkin teman-teman yang mau masuk futures, meskipun di video-video sebelumnya sudah saya larang ya. Kalau bisa jangan dulu masuk market futures. Tapi kalau misalkan teman-teman batu gitu ya, mau masuk market futures berdasarkan sinyal ini, ya teman-teman harus sadar dengan leverage yang digunakan. Dan juga harus pasang stop loss. Jadi jangan bego, jangan sampai salah masang leverage ya. Nah, ini juga bukan saran investasi ya. Jadi ini adalah saya murni membahas untuk membuka diskusi lah. Jadi lebih enak jika teman-teman ikut diskusi di dalamnya. Misalkan price action yang bagus diambil dari mana, ataupun misalkan pola yang saya ambil kurang tepat misalkan. Nah, itu saya lebih senang teman-teman berkomentar seperti itu. Oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dah.